Tapi apa yang lo gregetan dari John Hartman dalam 2 pertandingan ini? Ada nggak yang lo kayak, kalau gue tadi ya, kalau gue jujur kayak, Bang? kayak tadi Verdong tuh bagi gue dia coba banyak. Iya, betul. kurang maksimal 2 pertandingan. Terus Nathan tadi malah lebih ke sebelah kiri. Sebenarnya gitu. kalau buat gue pribadi, Verdong nggak begitu se-urgent itu. Dia cukup tadi bagus bang, ada breaker, ada memotong bola di awal, terus juga jemput bola ke belakang. Yang menjadi buat fans Nathan nih, sorry nih. Tipe driblingan dia tuh dribbling pemain winger banget. Bener. Bukan yang midfielder, box to box gitu. Yes. Cuman buat gue nggak begitu fatal. Yang buat gue justru Nathan di kiri, karena buat gue tetap lah, apalagi kalau tadi Adi bilang permainan cepat winger ala seorang John Hartman, lu butuh winger cepat, dan tadi kelihatan untuk duel 1 lawan 1, Nathan bukan orangnya gitu. Jelas Nathan pemain yang kreativitas, pemain yang di tengah cukup bagus. Cuman kalau untuk winger, apalagi wingback gitu ya, yang tadi Base juga jelasin bahwa Nathan pasti akan dikasih di sisi lapangan itu sebuah daerah jelajah yang sangat luas. Dan tadi kelihatan sendiri ternyata terlalu luas daya jelajah atau ruang jelajah bagi seorang Nathan Choaon. Beda kan, terbukti beda waktu Donitri masuk. Yalah, come on, kelihatan pasti bedanya begitu Donitri masuk. Bola otomatis datang dari kiri semua, kelihatan aliran bola datang ke kiri semua. Silakan kalau yang udah ada statistik heat map, coba bedakan begitu Donitri masuk. Pasti yang merah kuning ke arah merah pasti di sisi kiri. Dan yang gue bingung adalah pemain Bulgaria ini tinggi-tinggi. Kita berkali-kali nyoba tuh menit 85 ke atas, long ball dari kiri atas, kehalau lagi, adanya di corner. Cuman tadi Bes sebenarnya pas lagi live reaction buat yang lagi nonton menarik tuh. Dulu bilang soal cut inside atau passing cutting inside. Itu yang sedikit kurang kelihatan di game kali ini. Karena apa? Begitu masuk babak kedua yang menjadi kreator serangan kita justru diplot menjadi nomor 9. Ya, oleh Romani yang tugasnya nunggu bola gitu. Padahal yang harusnya menjadi tulang punggung timnas sekarang adalah oleh Romani dan juga David Beckham Putra. Iya maaf, Beckham Putra gitu. Nah ini buat gue tadi ada yang hilang lah gitu aja. Jadi buat gue kalau seorang Verdong, makanya maksud gue tadi kalau bisa dibilang kan Nathan tuh kan dicoba, mungkin dia juga udah tahu kalau akan lebih maksimal si Doni. Tapi bukannya lebih baik Verdong aja di situ kalau emang betul. bukan Doni duluan yang main, maksud gue. Mendingan Verdong dulu kan, Verdong mending di situ kan, ya, betul. Sama, gue kenapa malah si Nathan gitu? Itu kan? Nathan karena dia mau coba kan. Yes. Tapi kan dia juga lakukan itu kepada Ole, kan kita baru tahu Ole ternyata jago ngumpan juga. Iya. Mungkin itu sesuatu yang mungkin dia lihat juga kita belum lihat gitu loh. Tapi kalau dari lini depan nih, banyak kan yang rame kan Sananta kemarin banyak gagal peluang. Tapi kan John Hartman juga bilang, loh ini orang pemain harusnya didukung dong, support dong, jangan malah dilakukan seperti itu. Apakah ini bukti dukungan secara gestur John Hartman kepada Sananta untuk dicoba lagi sekarang sebagai pemain utama, atau emang menurut lo dia pilihan utamanya John Hartman? Karena menurut gue misalnya tim itu kalah tapi ada Aloy kemarin tetap hat-trick, beda. Nah itu kan kita udah tahu dia ternyata punya pemain depan yang tajam itu. Sebenarnya tajam itu, cuman hasilnya kalah gitu loh. Nah, kalau kita ini gimana nih yang hari ini gimana nih? Kalau kita lihat pilihan utama John Hartman kelihatan tadi di 15 menit terakhir. Striker utama timnas itu yang main di 15 menit terakhir, dan itu adalah oleh Rummenigge. Dan kita lihat ketika dia main di nomor 9, di peran yang nggak ada di babak pertama, umpan-umpan terobosan, terus dia lari ke belakang bek lawan, itu muncul di babak kedua. Dan opsi yang tadi yang kita bahas kurang di timnas, opsi untuk orang yang menggantikan posisi oleh Rummenigge nggak ada. Bukannya Sananta nggak bisa menggantikan oleh Rummenigge, tetapi dua pemain dengan tipikal yang berbeda. Karena dinamisme soal oleh Rummenigge, terus presence-nya si Sananta di kotak penalti itu berbeda, dua hal yang berbeda. Kalau oleh Rummenigge nggak butuh crossing, bang, dia butuhnya umpan-umpan terobosan, umpan-umpan vertikal. Siapa? Si oleh Rummenigge. Sedangkan Sananta dia butuh crossing, butuh di apa istilahnya? Kalau striker klasik number 9 lah, Darwin Núñez. Kok berhenti? Contohnya. Lu berhenti terus mau ketawa. Nah, dia abis contohin Darwin Núñez, dia pause dulu tuh. Dia ketawa sendiri. Kalau menurut gue Darwin Núñez bagus. Andy Carroll yang kurang. Andy Carroll lah itu. Lebih deep lagi benar. Lebih deep lagi. Jadi tapi lu nggak jawab pertanyaan gue. Lu kan termasuk yang juga tahu kualitas Sananta kan? Menurut gua pemain bagus. Ya maksud gue justru Sananta tuh tadi dikasih kesempatan karena memang menurut lo dia John Hartman lihat memang dia yang paling layak, atau karena tadi kebutuhan karena nggak ada lagi oleh deh gue taruh belakangnya di depan gitu. Nah, kalau menurut gue ini adalah masa percobaan. Jadi dia nyoba memberikan kesempatan kepada seorang Sananta di pertandingan kali ini. 2 pertandingan malah dia dicoba.
Dan sepertinya hasilnya bakal tetap Ole yang bakal balik ke posisi tersebut. Berarti nggak ada lagi opsinya. Nggak ada, sementara nggak ada. Makanya kenapa di pertandingan pertama justru pemain yang jarang main di Liga 1, Mauro Zylstra Tapi kan yang lo kan dimainkan. juga langsung ada di Liga 1 ya. Ngaruh nggak sih kalau pemain habis dibully gitu terus dia besok main dengan permainan di lapangan? Kalau era media sosial zaman sekarang, hampir semua orang. Ya kan gua ngomong sekarang. Iya, hampir semua orang ngelihat kalaupun dia nggak ngelihat komen langsung, pasti dia lihat berita yang dinaikin oleh yang lain. Jadi jadi akhirnya jangankan pemain, pelatih pun kadang kena bully ketika tim kalah atau ya. Jadi maksudnya lo pengen jawab boro-boro gue mikirin jawaban Sananta, bang, gue aja mikirin diri gue sendiri. Iya, kita aja diserang gitu kan dulu. Mana nasib pemain kita? Ya kan gimana nasib pemain? Maksudnya kita mungkin 1/100 lah sekali diserang. Sedangkan mereka mungkin semuanya daily dan semuanya sekarang ekspektasi masyarakat kan begitu tinggi. Harapannya ketika gue udah nggak tinggi. Orang udah nggak lolos. Pada umumnya masyarakat. Emang sekarang masih tinggi harapan masyarakat Indonesia? Kalau menurut gua masih tinggi. Karena ini dibuktikan dengan masih sepi tadi pertandingan hari ini. Ya orang habis liburan. Udah tar lo ada 3 saweran karena udah 3 harus dibacain dulu. Ada dari Budi Malam Bung Valen. Budi selalu. Benar gak sih itu? Kenapa yang dibiruin itu sih? Mulai dari mana sih? Nah, Budi, terima kasih malam Bung Valen tercinta. Finally Bung Valen jadi host DP lagi, ngurangin budget. Terus apa lagi? jangan jujur-jujur bang. Kevin, malam ini full bahas timnas kah abang-abang atau ada bahasan tipis-tipis sepak bola luar? Ada dong sepak bola luar. Gio, betul? Cuma mau nyapa Bang Valen sama Bang Aldi aja. BTW kemarin seru banget Bang Aldi jadi komentator Klan. Harusnya sama abang tuh. Jadi sebenarnya tapi saya ngurusin Daniel Sturridge dan takutnya ntar matiin kerjaan teman-teman yang lain kayak Apip segala kan butuh panggung ya. Jadi tapi keren banget gue nonton itu dalam perjalanan ke Bekasi ke Pondok Indah itu 420.000 penonton. Jadi kalian semua penonton bola tuh jangan merasa kalian tuh banyak lah. Masih kalah banyak sama geng-gengannya anak-anak live streaming. Bener 400.000 men, kebayang loh ya. Udah itu dulu. Kita balik lagi akhirnya kita kalah dia. Kalah adalah kalah dan tadi memang kena penalti sih gitu kan kalahnya kan. Tapi sebenarnya di luar penalti itu ada beberapa kali juga kecolongan sebenarnya. Ada 2 peluang dari Bulgaria juga yang karena finishing mereka ataupun karena Emilnya pas untuk bisa ngambil sehingga gagal. Gua sempat melihat kekagokan kita tuh ternyata begitu lawan ada permainan kombinasi sama kayak waktu kita ngadepin Jepang. Bisa tuh pemain tuh padahal udah dalam box tapi kalau lawannya berani main kita kagok gitu. Lo lihat pertahanan kita ya di pertandingan ini deh karena kalau kemarin sih nggak ada ujiannya ya. Ya ini masih menjadi hal yang terus menjadi masalah ya dengan tim-tim yang kita hadapi dengan kualitas pattern yang dimainkan di sepertiga akhir bidang permainan kita dengan defender kita yang sebenarnya kalau ada bantuan dari midfield yang ideal maka akan lebih tertolong juga dengan tadi kondisi wingbacks yang bisa double up dengan cepat juga akan membantu untuk bisa mengcover tapi tetap saja di tight spaces Bulgaria lumayan cerdik untuk bisa memainkan aksi-aksi mereka dan action seperti ini yang kerap kali kalau di engage oleh defender kita justru akan ada ruang yang tercetak di zona pertahanan ini yang masih juga kerap kali terulang dan membuat situasinya tidak terlalu nyaman walaupun gue tetap katakan bahwa rate dari back three kita ini adalah di top 5 di Asia gitu kan tapi tetap dengan kualitas lawan seperti ini seperti Jepang juga masalah-masalah yang dihadapi selalu sama dan ini belum ada solusinya di laga tadi juga belum terlihat. Perbedaan karakter Hubner sama Elkan lo lihat gimana? Karena kayaknya kan kalau Rido sama Idzes udah pilihan yang chemistry paling dapat lah. Kalau untuk build up gue ngerasa Elkan masih punya kemampuan dribbling dari zona pertahanan ke midfield lebih bagus. Range passing gue masih pegang Hubner. Tapi kalau dari segi defending one on one, dari segi mencoba menjaga lawan dengan akselerasi cepat, gue masih mungkin rate Hubner ada di atas dari Elkan Bagot. Dan ini sepertinya menjadi keadaan di mana Bagot harus bisa meningkatkan performanya. Dia jarang bermain di kompetisi liga gitu kan. Berbeda dengan Hubner yang week in week out di Eredivisie terus diandalkan. Juga punya kemampuan dari menyambut bola-bola set pieces juga. Gue sih tetap berpikir bahwa Hubner adalah pemain yang akan menjadi pilihan utama ya di kalau gue Bagot. Karena tadi kelihatan banget Hubner berkali-kali reckless decision. Ya itu dia banget kan. Iya makanya itu bisa merugikan tim. Itu bisa merugikan tim in the long term. Jadi buat gua apalagi untuk pemain yang saat ini masih dapat
jarang mendapatkan jam terbang. Buat gue justru Baggett, apalagi kemarin ya di game menghadapi St. Kitts, yes jelas emang game menghadapi St. Kitts ini nggak bisa menjadi. Tapi dia ada loh di awal yang dia dilewatin. gocek-gocek. Betul. Tapi untuk pemain yang udah lama nggak di timnas, baru kembali lagi ke timnas, terus mendapatkan jam atau menit bermain seperti itu, buat gua layak memberikan apresiasi untuk Elkan Baggett yang langsung bisa tune in. Sementara Hubner buat gua levelnya di situ terus sih. Ya. Gua nggak melihat Nggak bisa levelnya di situ terus lah. improvement yang signifikan, Mungkin apalagi mereka, dia lu harus nonton levelnya dia di Eredivisie. udah di Eredivisie yang Nah, lu harus nonton dia di situ bersama dulu. dan dia ini tuh adalah sebuah pertandingan dan dia persahabatan, juga bro. iya maksud ya, terus yang penting kan menang gitu loh, kan yang ngincer menang walaupun Tadi persahabatan kan juga level untuk dari level kita pemain ada di ketika Eredivisie friendly atau di ajang turnamen betul juga beda. kita kan harapkan untuk ada pemain yang bermain reguler di Eredivisie, bukan lagi di compare sama pemain yang jarang bermain bersama Ipswich. Ipswich kan si Elkan Baggett kan ya. Jadi saat ada pemain yang reguler bermain bersama Fortuna Sittard, yang juga itu gue bilang reckless, gue waktu siaran di Kompas dia lagi nggak bisa main gara-gara akumulasi kartu merah lagi-lagi gitu kan. Tapi itu part of his character. Itu dia nggak boleh part dihilangkan. of his karakter. Cuman kalau merugikan tim mungkin, ya kan tadi aja. Ini ada yang bilang gini nih, Hubner one-on-one-nya bikin takut pelanggaran, tapi kalau Baggett sloppy. Jadi emang kayaknya sama kayak lu berdua sih. Kayaknya ada yang lebih ke Baggett, ada yang gue agak takutnya kalau dia kena half turn gitu. Atau dia diputar sama lawan gitu. sebenarnya kegocek gitu kan. Sebenarnya ini dua back dengan dua tipe yang berbeda. Jadi kalau kita lawan Lu yang jangan berbeda, bilang bagus Ricky Kambuaya ya, dia bukan pemain belakang. bukan enggak Makin peras. Makanya ada dimasukin lagi Makin peras. enggak, dalam artian kalau kita lagi ingin bermain high defensive line, kalau lawan ngincarnya bola-bola belakang buat sprint ke belakang, Justin Hubner bagus di situ. Dia punya speed, balik badannya cepat. Sedangkan kalau kita dapat lawan yang posturnya besar, physicality, bagus set piece, sering crossing, ya otomatis kita pakainya Baggett karena memang posturnya lebih tinggi. Jadi ini dua pemain yang punya kelebihan dan kekurangan Beda banget masing-masing. tingginya. Beda jauh. 190 masuk 80-an. Oh jauh itu Baggett aja tadi ada follow. Jadi tapi gini deh, kalau lu throw in. mencoba menengahi best, mana yang lebih cocok lawan karakter seperti apa yang lebih cocok buat Baggett, mana yang lebih cocok buat Hubner misalnya? Kalau menurut gua, kalau main di AFF Justin Hubner. Karena pemain di AFF di ASEAN, khususnya Iya. Thailand, Vietnam, Cepat. kuat second ball. Mereka nggak ngincer first ball, mereka ngincer second ball dan cepat dan Itu naruh bola di cocoknya belakang. Hubner, antisipasi. Hubner. Tapi Tapi- ketika lawan misalnya Australia, Iran, Irak, terpaksa sebut, ini harus pakai pemain yang besar kalau main pakai 3 di belakang. Sedang karena untuk mengcover juga, kadang-kadang zaman sekarang orang kalau kasih crossing ke tiang 2 biasanya. Jauh. Nah, bukan ke tiang pertama, tiang keduanya otomatis kalau crossing dari kiri, tiang 2-nya ada si siapa? Baggett gitu misalnya. Yang sebelah sininya bisa ada Kevin Dix atau Rizky Ridho. Jadi itu. Jadi itu menurut lu ya. Dan udah bagi lo pemain belakang tuh udah pasti pakemnya kayaknya itu aja. Pakemnya itu aja, tinggal tergantung lawannya siapa dan eventnya apa. Dan ini nggak mungkin bisa dong lo satu match pasti Martin Paes, satu match Emil. Nah, ini. Kalau akhirnya lo harus menentukan nih misalnya dua-dua bagus lo ya dan ada di level atas lah. Tapi kita juga belum lihat sih ya banyak cobaan-cobaan buat merekanya, 2 pertandingan ini nggak terlalu banyak. Nggak terlalu ketes. Ya Emil cobaan tadi ada, wajar dia mendapatkan gelar apa? Best save. Ada one on one tadi. Iya, karena emang tadi ada satu buah peluang yang tadi kayak yang abang bilang, Indonesia kerap kali kerepotan menghadapi pemain lawan yang punya skill individu yang bagus gitu. Tadi juga kan di saat ada satu pemain yang lewatin 2 pemain kita terus masuk ke dalam shoot, beruntung ada Emil melakukan save dengan luar biasa. Tapi harus diapresiasi juga bahwa Bulgaria pun kerepotan tadi begitu ada seorang Donitri. Itu udah ibarat solorannya kakak tuh nggak? Bikin Evra sama Henza tabrakan. Bikin tabrakan. Iya, tadi sayangnya ya dilanjutkan menjadi sebuah gol. Cuman ya gue sih kalau boleh izin pengen bicara banyak soal Donitri sih, maksud gue kayak dia masih muda, baru nggak sih ke timnas senior? Baru Ya, kan? tapi dia dari semua kelompok umur. Iya, maksudnya untuk kayak dulu Marcelino lah. Iya. Ya kan? Iya. Ya, Dia mudah-mudahan. jalanin proses. Prosesnya luar biasa memang. Jadi gue pengen apresiasi di luar oleh Romani memang jadi kreator serangan, goal getter juga. Cuman kalau boleh milih ini yang bisa menjadi salah satu backbone Doni. tim ini Doni bang. Doni. Ya, tapi kalau kita lihat tadi Sinatan, ketika dia main dan Doni main, tadi lu udah bahas juga. Ya, Kurang dibahas, cutback, nggak usah kita bahas lagi. Nebelin. nebelin. Oh ya udah. Jadi yang membedakan adalah Sinatan ini sering mencoba untuk melakukan overlap, one on one ngelewatin lawan, terus coba ngasih crossing atau cutback. Nah, Donitri
dia nggak mikir panjang untuk ngelewatin lawan, tetapi yang dilakukan adalah early cross. Dan early cross di pertandingan ini kebetulan berfungsi dengan baik. Ketika dia masuk, dia nggak ngelewatin lawan, dia cuma nyari celah, lewatin sedikit, langsung angkat bolanya dan berapa kali berbahaya banget. Dan walaupun dihalau terus, iya, jarang ada mungkin yang nyampe. ini bisa jadi opsi juga buat kedepannya ketika kita butuh gol, terus ada 2 striker, ya otomatis bukan ngelewatin di pinggir, tetapi early cross, secepat mungkin kirim bola ke box. Gimana sih kalau kita lagi ketinggalan? Crossing aja terus, angkat, the ball inside the box. Akhirnya mana tahu dapat rebound, mana tahu dapat apa gitu. Wah, pemikiran lu belum pelatih modern ya. Masih kalau gitu masih dengerin. langsung ke box kalau ke box. Nih dengerin. Gue perlu sesuatu tesis yang baru gitu. Kalau itu sih nggak perlu pakai ilmu kepelatihan, emang insting kita udah taruh aja langsung ke box. Gue perlu sesuatu yang lebih iya, makanya gue perlu yang lebih science gitu loh. Misalnya lo ada perhitungan VO2 max lawan tuh minat sekian akan sekian, lo akan begini gitu loh, Bes. Tolonglah bikinlah desertasi seperti itu. Karena apapun yang dilakukan Arteta, gue salut menemukan penemuan ilmiah untuk corner kick tuh sesuatu yang bisa diikuti orang. Sama kalah kayak live reaction. Kita yang buat pertama kali diikuti oleh banyak YouTube. Nah, lo harus membuat satu tesis sendiri. Bahwa ketika menit terakhir masukin pemain tinggi ke tiang gawang lawan. Maguire. Itu udah ya. Itu Maguire. Itu MU udah duluan. Muka lu jangan langsung serius gitu, Bes. Pemirsa, gue bercanda doang ya, jangan sampai dia masuk ke hati lo. Cap Hamka dulu, Ya, udah kalau itu beda. Itu obrolannya beda kalau Cap Hamka ya. Ada yang senang banget sama Kevin Dix. Ya ini sekaligus terakhir untuk obrolan kita tentang timnas ya. Gue termasuk orang yang belum melihat sesuatu yang spesial selama dia main di timnas. Oh tadi. Maaf jika banyak yang langsung marah nih, tapi kalau di level klub gue akui. Iya. Tapi di level timnas gue dari awal sebelumnya sampai sekarang gue belum lihat sesuatu yang spesial dari seorang Kevin Dix. Gimana kalau lo dulu, Dedi? Ya, gue setuju. Apa yang ditawarkan dia untuk Kopenhagen, untuk Gladbach, pemain yang begitu istimewa. Tapi kan kita juga harus tahu bahwa tempo international football mungkin agak lebih lambat. Ini juga yang mungkin jadi masih masalah untuk Kevin Dix, untuk dia bisa menyesuaikan juga dengan tempo dan rhythm di international football berbeda dengan club football. Tapi juga mungkin di struktur dari tim kepelatihan ya juga membuat dia mungkin harus tampil tidak bisa mengekspresikan seluruh kemampuan yang dia punya dari segi skill set yang ada, tapi harus bisa mengorbankan kan, karena kan untuk timnas juga harus ada approach yang berbeda dari sang pemain juga. Ini yang masih membuat dirinya belum terlihat istimewa, tapi kita tahu bahwa kualitas dia itu di atas dari semua pemain yang ada sebenarnya, termasuk Jay Eads menurut gue. Gue highly rate Kevin Dix, dan gue berpikir bahwa Highly rate of di course. timnas. Enggak, highly rate him as a player. Di klub. As a player di timnas belum menunjukkan kepada potensi terbaik. Iya, berarti lu sama kayak Bang Valen. Untuk di timnas lu masih belum convince. Untuk dia menjadi starter gue convince. Tapi dia bisa menawarkan sebenarnya lebih banyak lagi ketimbang apa yang sudah dia tawarkan. Terlalu lama nggak dia di lapangan? Harusnya Yakob cepet-cepet masuk tadi. Iya. Iya kan? Iya. Exactly. Sama kan? Kalau gue ngeliat Apa segitunya beda main gaya Eropa tuh sama gaya timnas kita ya? Kalau gue ngeliat sih posisi sih. Posisinya dia belum fix. Dia dimainkan di banyak posisi, dan kita lihat di 2 pertandingan terakhir bersama John Hartman posisinya lebih tinggi dibanding ketika dia di klub. Mungkin karena klubnya Borussia Mönchengladbach, ketika ketemu tim-tim besar di Liga Jerman tentu harus lebih bertahan. Sedangkan di Indonesia ketika lawan St. Kitts Nevis dia seakan-akan jadi sayap kanan. Di pertandingan hari ini pun dia berapa kali coba masuk ke pertahanan lawan yang menurut gue bukan kualitas terbaiknya dia, Bang. Kualitas terbaiknya dia mungkin bisa bersaing bersama Rizky Ridho di center back kanan kalau main pakai formasi 3 ya. Menurut gue ini bisa jadi pertimbangan. Itu kan pernah kagok juga. Kalau di 3. Tadi lu jelasin dia bagus waktu lawan Jepang. Ya kan? Lu apa Mas Gita tadi tuh? Waktu lawan Jepang. Waktu lawan Jepang bagus. Habis setelah itu iya, sebelum dia cedera. Itu bagus tuh emang. Habis itu yang main di sini kayaknya. Di DPI. Main di Jakarta. Takutnya. Soalnya dia kalau maksimal tuh sebenarnya dari gaya lari sama gerakan-gerakannya itu Christian Panucci. Iya benar. Bukan yang liuk-liuk gitu, dia kan emang yang lurus gitu kan. Tipikalnya terus harus pintar gitu mainnya kan. Sticking a beer nebi. Aduh. Dia tipikal suka ngeluarin kayak Rijal. dia tipikal bek kanan yang taktikal tapi nggak eksplosif.
Iya kan? Iya makanya gue bilang Eropa taktikal. Asal lo mainnya semua dengan intelijensia yang sama, dengan memang benar-benar format permainan apa yang ingin dimainkan, bukan pakai talenta. Nah ini nyambung nih gitu loh. Tapi ya kita lihat lah nanti ke depannya. Karena ini yang membuat ada 4 saweran lagi nih ya. Thank you. Patah banget ya langsung karena ada 4 saweran lagi nih ya. Jam terbang. Bang Valen tadi GBK nggak terlalu rame, apa karena masih sibuk kerja ya setelah libur lebaran? Nah jadi gini ya, ceritanya nih, kenapa nggak rame? Nah jadi kan hari ini kan hari pertama kerja. Betul. Nah, suasana di Jakarta tuh di jam pulang kantor itu luar biasa macet. Gitu loh. Jadi sebenarnya tambah hujan ya Jadi sebenarnya tadi banyak, cuman nggak ke Uber. Karena pulang kantor macet. Akhirnya mereka karena nggak ke Uber muter balik nonton di live reaction. Live reaction yang lain ya. Nggak mesti di sini doang gitu kira-kira. Makasih ya untuk 25 ribunya Yere. Halo malam Kak Aldi, Bung Valen, Bang Bes dan Pak Adiani. Semuanya Kak, Bung, Bang, Pak. Padahal gue lagi kayak oma-oma nih, gue kedinginan. Opa berarti Opa Adi. Opa. Ya. Syarif, ini jeda internasional terakhir sebelum World Cup ya. BTW agenda timnas setelah ini apa saja setelah gagal lolos World Cup. Nah, Syarif boleh tahu nggak HP-nya apa? Nah itu kan ada yang namanya AI Google Search ya, sama ChatGPT lebih akurat kayaknya daripada ditanyain ke gua ya. Gitu. Diki, Bang Valen tetap semangat ya, kelihatan capek malam ini. Ya, karena udah 3 hari ini nemenin Daniel Sturridge ya. Joget terus ya kan. Mas jangan. Sawer dulu dong. Masa 25.000 gue joget Sturridge. Yang mau lihat Bang Valen joget Sturridge. Udah mulai ke live streamingan. Gile, gue liat kemarin Aldi Aldi lagi gue bilang mainin elah Aldi, gue geli sendiri lihat gayanya kemarin ngomong menikmatin kan lo dunia seperti itu, makanya jangan terlalu serius kalau bola tuh. Betul. Ya kan? Udah itu mah trademarknya Adiani sama Rendra udah. Udah itu punya mereka dah. Paling yang bisa ngikutin Anjar.